Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita menganggap sisa potongan sayur, kulit buah, atau ampas kopi sebagai akhir. Sesuatu yang sudah tidak berguna, lalu kita bungkus rapat dalam plastik dan kita letakkan di tempat sampah depan rumah agar segera hilang dari pandangan. Tapi sampah itu tidak benar-benar hilang. Di tempat pembuangan sampah, jutaan ton sampah organik menumpuk, terjepit di bawah lapisan plastik tanpa udara. Di sana mereka tidak membusuk secara alami, melainkan memproduksi gas metana, gas rumah kaca yang jauh lebih berbahaya daripada polusi kendaraan bermotor. Tak hanya udara, cairan dari sisa makanan yang membusuk ini mencemari air tanah yang kita konsumsi. Apa yang bermula dari dapur kita, berakhir menjadi beban berat bagi bumi kita. Padahal ada siklus yang terputus di sini. Alam tidak mengenal konsep sampah. Dengan mengkompos, kita menyambung kembali siklus hidup tersebut. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Hidup di kota dengan lahan terbatas seringkali membuat kita merasa tidak punya pilihan selain membuang sisa dapur ke tempat sampah. Tapi tahukah, bahkan di balkon sempit atau sudut dapur sekalipun kita bisa melakukan perubahan besar. Mengkompos di perkotaan itu mudah dan sama sekali tidak butuh lahan luas. Rahasianya ada pada metode yang tepat. Ada beberapa metode mengkompos praktis yang tidak membutuhkan halaman luas, minim bau, dan bisa dilakukan bahkan di dalam ruangan atau balkon. Metode Takakura atau keranjang Takakura. Teknik pengomposan skala rumah tangga yang ditemukan oleh Koji Takakura dari Jepang ini sangat populer untuk area perkotaan karena tidak berbau, praktis, dan tidak membutuhkan lahan luas. Mari kita mulai dengan persiapannya. Cukup sediakan keranjang berlobang seperti keranjang baju plastik untuk memastikan sirkulasi udara atau aerob. Kedua, kardus bekas. Masukkan ke dalam keranjang untuk melapisi dinding agar kelembapan terjaga dan serangga tidak masuk. Lalu siapkan bantalan sekam. Isi 2 buah kantong kain dengan sekam padi, 1 letakkan di dasar keranjang dan 1 lagi untuk penutup di bagian atas. Berikutnya, starter atau bibit kompos. Ini adalah kunci keberhasilannya. Kita bisa menggunakan kompos matang yang kaya mikroorganisme atau bekatul. Setelah wadah siap, masukkan bantalan sekam dan starter ke dalam keranjang hingga mengisi sekitar hampir separuh volume. Pastikan teksturnya lembab seperti spons yang diperas, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Cara menggunakannya sangat mudah. Setiap hari, potong kecil-kecil sisa sayuran atau buah kita agar lebih cepat terurai. Masukkan ke dalam keranjang, aduk rata dengan starter, lalu tutup kembali dengan bantalan sekam. Ingat, mikroorganisme Takakura menyukai udara. Jadi, pastikan keranjang diletakkan di tempat dengan sirkulasi udara yang baik. Jika suhu di dalam keranjang terasa hangat saat kita memasukkan tangan, selamat, itu tanda bakteri sedang bekerja dengan giat mengolah sampah kita. Lalu, kapan kita bisa memanennya? Berbeda dengan metode konvensional yang memakan waktu berbulan-bulan, Takakura tergolong sangat cepat. Jika dilakukan dengan benar, kompos biasanya bisa dipanen dalam waktu 30-60 hari. Tetapi sebelum aplikasi ke tanaman atau sebagai media tanam, diamkan atau peram dulu di dalam karung selama kurang lebih 1 minggu hingga suhunya turun dan stabil. Vermikompos atau pengomposan cacing. Metode ini memanfaatkan bantuan pasukan tak terlihat, yaitu cacing tanah, untuk mengubah sisa dapur menjadi nutrisi tanaman yang luar biasa atau yang sering disebut sebagai black gold atau emas hitam. Persiapan vermikompos fokus pada menciptakan rumah yang nyaman bagi cacing. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan wadah. Gunakan kotak plastik, planter bag tebal, kompos bag, wadah kayu, atau bak semen yang tidak tembus cahaya. Pastikan ada lubang drainase di bagian bawah agar air tidak menggenang. Berikutnya, siapkan media tanam. Cacing butuh tempat tinggal yang lembab. Gunakan campuran tanah, kotoran ternak yang sudah lama, atau sobekan kardus dan koran yang telah dibasahi. Ketiga, pemilihan cacing. Tidak semua cacing cocok. Jenis yang paling efektif adalah Lumbricus rubellus atau Eisenia foetida. Kita mengenalnya dengan cacing merah. Mereka adalah pemakan yang sangat rakus.
Setelah wadah dan media siap, masukkan cacing secara perlahan dan biarkan mereka beradaptasi selama 1 hingga 2 hari sebelum mulai diberikan sampah organik. Prosesnya sangat sederhana, masukkan sampah organik seperti sisa sayuran, kulit buah, atau ampas kopi secara berkala. Hindari memberikan daging, minyak, atau produk susu karena akan mengundang bau dan hama. Cacing-cacing ini akan memakan sampah tersebut dan mengeluarkan kotoran yang disebut kascing atau bekas cacing. Kascing inilah yang mengandung hormon pertumbuhan dan mikroba baik bagi tanaman. Kunci keberhasilannya hanya 2. Jaga kelembapan seperti spons basah dan pastikan suhu sejuk, hindari juga sinar matahari langsung. Kapan kita bisa memanen hasilnya? Masa panen vermikompos tergolong sangat cepat, tergantung pada jumlah cacing dan volume sampah. Biasanya kompos sudah siap dipanen dalam waktu 3 hingga 6 minggu. Ciri kompos yang siap panen adalah warna media berubah menjadi hitam pekat, teksturnya halus seperti butiran tanah dan tidak berbau sampah, lalu sampah organik asli sudah tidak terlihat lagi. Cara panennya pun unik. Cukup kumpulkan kompos di satu sisi wadah dan beri makan di sisi lainnya. Cacing akan berpindah dengan sendirinya menuju makanan baru, memudahkan kita mengambil pupuk yang sudah jadi. Komposter ember tumpuk. Ini adalah salah satu inovasi paling cerdas untuk skala rumah tangga. Hanya dengan modal 2 ember bekas, kita bisa mendapatkan 2 jenis harta karun bagi tanaman, pupuk organik cair atau POC dan kompos padat yang berkualitas. Persiapannya sangat sederhana dan ekonomis. Sesuai namanya, kita membutuhkan 2 buah ember, biasanya ember bekas cat ukuran 20-25 kilo. Untuk ember atas, lubangi bagian dasarnya dengan diameter kecil-kecil sebagai saluran drainase. Disinilah tempat sampah organik diproses. Lalu ember bawah, ember ini dibiarkan utuh untuk menampung cairan yang menetes dari atas. Pasanglah keran air di bagian bawah ember ini agar kita mudah memanen pupuk cairnya. Lalu siapkan juga aktivator, yaitu cairan pengurai seperti EM4 atau larutan gula merah untuk mempercepat proses dekomposisi. Masukkan sampah organik seperti sisa sayur dan buah ke dalam ember atas. Setiap kali memasukkan sampah, semprotkan sedikit cairan aktivator agar tidak bau dan pembusukan berjalan sempurna. Keajaiban terjadi di sini. Sampah akan menyusut dan mengeluarkan cairan yang menetes di ember bawah. Cairan ini akan mengalami fermentasi dan menjadi pupuk organik cair yang sangat pekat. Pastikan tutup ember selalu rapat agar tidak dihinggapi lalat, namun tetap ada sedikit celah udara agar bakteri pengurai bisa bernafas. Masa panennya ganda dan berkelanjutan, di mana pupuk organik cair atau POC bisa dipanen secara berkala melalui keran setiap 1 hingga 2 minggu sekali. Namun ingat, POC ini harus dijemur di matahari atau didiamkan hingga baunya tidak lagi menyengat sebelum diencerkan dengan air dan digunakan pada tanaman. Lalu kompos padat didapatkan setelah ember atas penuh. Diamkan selama kurang lebih 1 hingga 2 bulan, tergantung jenis sampahnya atau ukuran sampah yang dimasukkan. Sampah akan berubah menjadi hitam, remah, dan siap digunakan sebagai pupuk dasar atau campuran media tanam. Metode bogasi atau fermentasi. Pernahkah kita membayangkan bisa mengubah sampah dapur menjadi nutrisi tanah hanya dalam hitungan hari? Selamat datang di metode bogasi. Berasal dari bahasa Jepang yang berarti bahan organik yang terfermentasi. Metode ini berbeda dari kompos biasa. Bogasi menggunakan proses fermentasi yang jauh lebih cepat, tidak berbau busuk, dan tidak mengundang lalat. Berikut adalah persiapannya. Pertama, siapkan wadah kedap udara. Gunakan ember khusus bogasi yang memiliki keran di bawah dan tutup yang sangat rapat. Ingat, fermentasi ini bersifat anaerob, artinya tidak boleh ada udara yang masuk. Siapkan dedak atau bogasi brand. Ini adalah media pembawa mikroba. Kita bisa membelinya atau membuatnya sendiri dari campuran dedak padi, sekam, dan cairan EM4. Prosesnya sangat sistematis. Potong sampah menjadi bagian kecil, masukkan ke dalam ember, lalu taburkan segenggam bogasi brand di atasnya. Tekan-tekan sampah agar padat dan udara keluar, lalu tutup rapat-rapat.
Ulangi proses ini setiap hari sehingga ember penuh. Setiap 2 atau 3 hari, bukalah keran di bagian bawah untuk mengeluarkan teh bogasi, cairan kaya nutrisi yang bisa langsung kita encerkan sebagai pupuk cair. Keberhasilan metode ini ditandai dengan aroma asam manis yang segar seperti bau acar atau tape, bukan bau busuk sampah. Masa panen bogasi tergolong cepat. Setelah ember penuh dan didiamkan dalam keadaan tertutup rapat, proses fermentasi hanya membutuhkan waktu 7 hingga 14 hari saja. Namun, perlu diingat bahwa hasil dari ember ini adalah kompos setengah jadi atau sampah yang sudah terfermentasi. Bentuk fisiknya mungkin masih terlihat seperti aslinya, tapi strukturnya sudah berubah. Untuk menjadi tanah yang sempurna, kita perlu mengubur hasil fermentasi ini ke dalam tanah selama 2 minggu lagi. Setelah itu, tanah tersebut akan menjadi sangat subur dan siap ditanami. Jika penasaran dengan air sakti untuk menutrisi tanah dan tanaman yang tersedia melimpah dan gratis, klik video pada kiri layar. Jika ingin tahu 15 tomat unik yang mungkin belum pernah kita lihat dan rasa sebelumnya, klik video kanan layar dan jadikan mereka salah satu tanaman di kebun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.